Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, yang melampaui segenap akal, itu kiranya yang merajai dan yang memberkati engkau sekalian. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan firman-Nya di ibadah Minggu 10 Agustus 2025 ini. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini, yaitu dari Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan memberi inspirasi untuk hidup setia bersama Tuhan. Mazmur 33 ayat 13 sampai 22. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan serta yang memelihara firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah minggu ini, kita sedang diajak untuk memuji, menyembah, percaya, berharap, berserah kepada Allah yang telah memilih menetapkan kita sebagai orang-orang pilihan. Sebagaimana kita kutip dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Yesus Tuhan kita berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya engkau pergi berbuah dan buahmu menetap. Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, itulah identitas baru kita sekarang sebagai yang dilahirkan baru dan dipilih baru oleh Yesus Kristus. Kita dimasukkan sebagai warga kerajaan Allah melalui baptisan kudus yang dilangsungkan oleh gereja yang dirajai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang diutus ke tengah dunia. Kita sekarang diutus menghadapi realitas agar kita bisa menjadi terang dan garam. Sebagaimana Yesus telah mengatakan bahwa engkaulah garam dan terang dunia. Melalui teks Mazmur 33, Sang pemazmur Daud mengajak bangsa itu untuk beribadah, mengajak bangsa itu untuk setia menyembah Allah, mengajak bangsa itu untuk mensyukuri kasih setia Allah melalui pengalaman penyertaan Allah. Bukan hanya cerita, tapi pengalaman hidup bersama Allah terhadap bangsa itu. Agar bangsa itu tidak lupa tentang kesetiaan Allah. Bangsa itu jangan lupa tentang kebaikan Allah. Bangsa itu tidak boleh lupa bahwa Allah senantiasa setia kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia kita yang sedang berubah dengan cepat, dunia kita yang sedang diubah budayanya, diubah oleh teknologi, kepada kita diberi pilihan. Apakah kita diubah oleh teknologi atau diubah oleh firman Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita hari ini diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan,
perubahan kehidupan, perubahan kebudayaan sekarang yang sangat kuat dipengaruhi oleh teknologi, media massa, sehingga kebenaran hidup menjadi ambigu, menjadi masuk ke dalam keraguan-raguan, membuat orang dalam hidup menjadi ragu dalam setiap keputusannya, termasuk ragu terhadap kuasa Tuhan yang memelihara mereka. Pemazmur di tengah ibadah menyerukan, kita telah membaca tadi Mazmur 33 ayat 13, bahwa Allah memandang dari sorga. Kalimat memandang dari sorga bukan hanya sekedar mata yang melihat. Kalimat memandang dari sorga memiliki makna lebih besar. Memandang dari sorga memiliki makna bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaan. Dia mengendalikan melalui pandangannya untuk keteraturan, untuk keberpihakan Allah kepada orang-orang percaya. Maka teks ini hendak berkata, tidak satu pun luput dari pandangan Allah. Tidak satu pun terjadi di luar kendali, kuasa, pemeliharaan, dan pemerintahan Allah. Allah memandang dari sorga untuk memastikan Dia ada berpihak kepada orang yang memanggil, berseru, memuji, menyembah namanya. Maka saudara dan saya yang telah dipilih, dibaptis, yang telah diutus ke dunia ini, Allah memandang kita agar kita melakukan tugas sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Allah memandang kita karena Allah sedang mengutus kita untuk pergi dan berbuah, dan buah kita menetap. Saudara-saudari, bagaimana mungkin kita bisa berbuah jika kita tidak percaya dengan kasih setia Allah? Sehingga pemazmur Daud menekankan di ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia Allah disempurnakan oleh Allah melalui Yesus Kristus datang ke bumi. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16, kasih setia Allah digenapi, disempurnakan oleh Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, sebagaimana kita tahu, karena begitu besar kasih setia Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar siapa yang percaya diselamatkan. Saudara-saudari, di tengah kehidupan kita, mungkin kita sekarang mengalami banyak tekanan, banyak persoalan. Mungkin orang berkata kepada kita, kita ditinggalkan Tuhan. Mungkin orang berkata, di mana Tuhanmu? Mungkin orang berkata, Tuhan tidak memandangmu karena engkau melakukan dosa. Tuhan tidak berpihak dan peduli kepadamu. Hari ini pemazmur dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus mengajak saudara untuk yakin, mengajak kita untuk yakin bahwa Allah memandang dari surga. Bahkan mata Allah tertuju kepada kita, orang-orang yang telah dipilihnya dari semula agar menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu, kita punya satu pilihan. Seperti ayat 21 dikatakan demikian, ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Saudara dan saya, kita semua, dunia sedang diajak untuk bersuka cita, menikmati kasih setia Allah, menikmati pemeliharaan Allah, menikmati kehidupan ini sebagai orang-orang pilihan Allah. Bukan berarti hidup kita tidak melalui tantangan, bukan berarti hidup kita tidak melalui pergumulan, bukan berarti hidup kita tidak melewati kesukaran-kesukaran, tapi karena kita tahu Allah setia, kita tidak gentar. Kita tidak bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia. Tapi yang kita tahu satu, tempat kita bersandar, Allah yang penuh kasih setia, yang menatap kita. Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak memuji Allah yang penuh kasih setia. Memuji bukan berarti hanya bersuara,
Memuji berarti mempraktekkan keyakinan yang kita percaya untuk menang mengatasi persoalan kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang memandang dari sorga menyenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, mendamaikan roh kita, sehingga kita berkeyakinan dan berkata, God is good. Tuhan itu sangat baik. Apapun pergumulan kita hari ini, seberat apapun perjuangan saudara dan saya hari ini, kita tahu kita akan menang. Seperti bangsa itu dimenangkan, melewati padang gurun, melewati laut, melewati perjalanan panjang. Kasih setia Allah itu memenangkan mereka. Tuhan Yesus memberkati dan memenangkan kita untuk bersukacita. Amin.